alias DJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di channel Tojang 127, jumpa lagi bersama kami berbagi tentang blogging. Nah, di sini kita akan berbagi tentang cara kerja Google menaikkan artikel kita yang ada di pencarian Google. Nah, mungkin setiap hari bahkan miliaran orang bertanya bagaimana sih cara kerja Google menaikkan artikel, website, blog kita ke halaman pertama. Nah, kali ini channel Tojang akan mengupas dari berbagai caranya, mulai persaingan dan kata kunci yang diketikkan di pencarian Google sehingga dia disuguhkan oleh Google itu sendiri. Baik, di sini saya contohkan masukkan kata kunci makanan lasagna. Mungkin rekan-rekan pernah dengar sebelumnya yang mengenai menu masakan luar negeri ini. Mari kita kupas sedikit lebih dalam mengenai Google menaikkan artikel kita. Dari awal memposting artikel, ketika beranda tampak seperti ini, Google telah terus-menerus memetakan web atau mencari artikel yang paling relevan dari ratusan miliaran halaman untuk membuat sesuatu yang disebut dengan indeks. Anggap saja sebagai perpustakaan raksasa yang kita lihat setiap kali Anda mencari kata kunci menu masakan lasagna dan lain-lain. Nah, sekarang kata kunci lasagna merupakan muncul di web di halaman tentang sejarah lasagna. Artikel oleh seorang ilmuwan yang nama belakangnya kebetulan adalah lasagna. Barang-barang lain mungkin juga dicari. Kemudian, tetapi perlu diketahui jika rekan-rekan lapar, kemudian mengklik secara acak jutaan tautan atau jutaan link tidak menyenangkan, disinilah algoritma peringkat Google berperan penting. Pertama, ia akan mencoba memahami apa yang rekan-rekan cari atau ketik di pencarian Google, sehingga ia dapat membantu bahkan jika Anda tidak tahu persisnya kata kunci yang tepat digunakan atau tidak ejaan yang tidak bagus, kemudian mereka menyaringnya jutaan kemungkinan mencocokkan dalam indeks dan secara otomatis terkumpul. Nah, nanti disesuaikan oleh Google yang mana paling relevan yang Anda inginkan dan dia tahu apa yang dalam pikiran Anda. Halaman yang mencoba untuk menempatkan informasi paling relevan di paling atas untuk Anda pilih. Baiklah, setelah kita mengetik kata kunci itu, maka kita menemukan beberapa hasil seperti ini. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya algoritma cara kerja Google membuat ini ke halaman pertama? Sebenarnya ada ratusan faktor yang masuk ke peringkat hasil pencarian. Jadi, mari kita fokus ke beberapa di antaranya. Rekan-rekan mungkin sudah tahu bahwa halaman ini berisi kata-kata yang dicari lebih cenderung diklik paling atas, bukan? Nah, ketika misalnya kita klik makanan Lombok atau makanan Bandung, maka kita lebih rentan mengelik di paling atas seperti itu. Nah, tetapi lokasi kata-kata kunci itu seperti dalam judul halaman atau dalam keterangan gambar atau juga dalam deskripsi penelusuran itu merupakan faktor penting juga. Nah, ada beberapa banyak peringkat daripada sekedar kata-kata, jadi kita harus mengoptimasi daripada kata kunci yang kita masukkan dalam gambar dan deskripsi seperti yang kita lihat tadi. Nah, kembali ketika Google memulai, kami melihat bagaimana halaman yang terhubung satu sama lain untuk lebih memahami tentang halaman apa dan seberapa penting dan dapat dipercaya kelihatannya. Nah, saat ini backlink masih merupakan faktor penting menuju halaman pertama Google. Nah, di sini kita bisa mengetahui ada saling keterkaitan. Ketika orang menanam backlink di blog Anda, maka nanti dia akan ngelink ke blog yang lain seperti itu. Faktor lain adalah lokasi tempat pencarian dilakukan. Karena jika Anda kebetulan berada di kota Ormia, Italia, Anda mungkin mencari informasi tentang festival lasagna tahunan mereka karena di sanalah sumber daripada lasagna tersebut. Tetapi jika rekan-rekan berada di Indonesia, misalkan di Lombok atau NTB begitu, mungkin tidak disuguhkan begitu. Nah, oleh pencarian Google. Nah, ketika sebuah halaman web diunggah adalah faktor penting juga adalah ketika ada info terbaru dan faktual di dalam artikel rekan-rekan. Nah, misalkan di sana ada kata COVID atau artikel terbaru 2020 di sini, tentu itu menjadi suatu yang akan direkomended oleh algoritma Google. Nah, sering memiliki informasi yang lebih akurat, terutama dalam kasus berita misalkan nih, perkembangan pesat yang mendapatkan rank 1 di Google. Nah, kayak Tribun News itu karena dia selalu update, makanya dia sudah kena daripada
dan sudah bersahabat dengan algoritma di Google. Tentu saja, tidak semua situs web itu bisa demikian. Sama seperti dengan robocalls di ponsel Anda atau spam di email Anda, dan ada banyak situs-situs yang scam, yang sukanya nyepam gitu. Dan itu setiap hari scammer mengunggah jutaan lebih. Tapi hanya karena instanspirusdownload.net mendaftar kata-kata resep lasagna itu 800 kali. Ya, 800 kali. Itu bahkan tidak berarti jika Anda membantu untuk membuat menemukan makanan yang Anda inginkan. Algoritma cara kerja ini kami rangkum dari sumber Google Channel. Ya, silakan lihat di deskripsi di bawah. Ini kami rangkum dan ini sebenarnya bahasa Inggris, kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Algoritma Google dapat mengenali blog scam dan memblokirnya sebelum web itu tampil di pencarian Google walaupun sudah diindeks sama Webmaster Tool atau Google Search Console. Nah, halaman hasil, jadi kita lihat dan cek miliaran kali setiap kali seorang mencari kata kunci masakan lasagna atau apapun itu di Google, ya, menempatkan semua hasil yang berpotensi relevan di web. Jadi, Google akan menempatkan yang paling relevan dan paling ditrust atau dipercaya oleh Google itu sendiri. Nah, menghapus semua spam dan peringkatnya itu akan di silver seperti itu. Itu berdasarkan ratusan faktor seperti kata kunci, ada tautannya, lokasi tempat dia mencari, dan artikel terbaru atau terupdate dan teraktual. Baik rekan-rekan, bagian terakhir adalah bagaimana Google membuat perubahan di pencarian sejak 1998. Google sebenarnya selalu mengupdate algoritma maupun kenyamanan penggunanya. Jadi selalu di-update-nya algoritmanya, banyak sekali macam algoritma. Ya, nanti bisa lihat di deskripsi di bawah macam-macam algoritma update Google ya. Ada itu banyak sekali. Ya, seperti salah satunya itu algoritma Google tentang Panda, algoritma Google Penguin, dan algoritma Pinyon. Itu yang dilansir dari Dewa Web itu pada tahun 2018 itu ada 7 algoritma, dan sekarang pada tahun 2020 itu sudah 10 algoritma. Untuk tahun 2020 itu ada algoritma namanya ada mobile, yang itu harus disiapkan, yaitu algoritma terbaru Google Mobile yang disebut dengan Google Mobile untuk kita mengidentifikasi situs-situs yang tidak memiliki fitur mobile friendly. Nah, bayangkan saja nih rekan ya, kalau misalkan nanti template kita tidak mobile friendly, itu akan dihilangkan sekalipun artikelnya bagus, tapi tidak mobile friendly itu termasuk juga faktor untuk menaikkan artikel kita di pencarian Google. Nah, itu bisa dilihat di link deskripsi di bawah terkait perubahan algoritma itu. Kami siapkan di link deskripsi di Dewa Web, dan di review tech itu ada terbaru 2020, ada 10 algoritma terbaru untuk Google 2020 ini. Kemudian buat rekan yang ingin gabung di grup blogger yang saya sebutkan di awal video ini, silahkan lihat di deskripsi di bawah, sudah saya siapkan linknya untuk klik gabung ke grup blogger yang kami bina ya. Di sana kita bisa belajar bareng, berbagi tentang gimana mulai dari penghasilan blogger, cara awal maupun pula, dan ini gratis ya. Bisa juga kursus online secara gratis di kami, itu kami layani secara maksimal. Nah, kemudian ada template gratis juga ya. Kemudian ada juga artikel backupan yang tinggal Anda edit ulang. Nah, demikian informasi terkait cara kerja Google menaikkan blog kita atau menaikkan artikel kita di pencarian Google yang kita ketik. Jika info ini bermanfaat bagi Anda, silahkan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat. Dan buat rekan-rekan yang belum mengetahui tentang artikel atau tutorial-tutorial SEO blog yang lainnya, baik itu tentang tutorial SEO untuk gambar, SEO pencarian Google, SEO untuk halaman nangkring di halaman pertama, itu silahkan juga lihat deskripsi di bawah atau di playlist video yang sudah kami siapkan di link deskripsi ini. Itu bisa dipelajari secara perlahan, karena untuk mendapatkan suatu kesuksesan itu kita harus bisa menikmati yang namanya proses. Jangan lihat hasilnya sekarang untuk orang-orang sukses itu, tapi tanyakan bagaimana proses mereka untuk mendapatkan dan bisa berada di titik nyaman atau puncak atas itu. Ya, demikian. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi amal jariah kita bersama. Dan tentu saya senang ketika rekan-rekan mau berbagi pengalaman atau sharing-sharing hal yang berkaitan tentang blogging atau tentang dunia YouTuber juga boleh. Ya, thank you. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave.